Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakal Fanif. Saya dari mahasiswa Win Sunan Gunung Jati. Di sini saya akan memaparkan sebuah materi yang telah dijelaskan di dalam buku Sejarah Sosial Muslim Minoritas Etnis Melayu di Nusantara, bagian bab 1 mengenai teori masuknya Islam di Nusantara. Jadi teori masuknya Islam di Nusantara ini merupakan suatu teori yang membicarakan tentang bagaimana sih awal mula masuknya Islam di kawasan ini, kemudian siapa sih pembawanya, terus dari negeri mana beliau berasal, dan pembahasan apa saja sih yang dibawanya, pembelajaran apa saja, dan mazhab apa gitu yang dikembangkan oleh beliau nantinya. Seperti yang dijelaskan di dalam buku ini, teori masuknya Islam di Nusantara ini terbagi menjadi 4. Yang pertama itu ada teori India, yang kedua teori Arab, yang ketiga teori Arab Parsi, dan yang keempat itu ada teori Cina atau Indochina. Mungkin langsung saja masuk ke dalam teori India. Jadi di dalam teori India ini memiliki cukup banyak pendukung gitu kan. Di antaranya itu ada Snowhurst Gronje, kemudian ada Morrison, ada Brian Harrison, dan lain-lain. Namun uniknya di dalam teori ini terjadi beberapa perselisihan pendapat gitu antara satu sejarawan dengan sejarawan yang lainnya. Jadi mereka itu tidak sependapat lah gitu mengenai asal wilayah kedatangan Islam di Asia Tenggara. Seperti Van Ronkel misalnya, beliau berpendapat bahwasannya Islam itu dibawa ke Asia Tenggara dari India Selatan. Mengapa gitu? Karena jadi menurut beliau gitu, seperti bentuk-bentuk populer Islam gitu, seperti misalnya ciri-ciri mistik, sastra Roman gitu, dan sebagainya yang berkembang di Indonesia itu beliau berpendapat berasal dari India Selatan gitu. Karena itulah beliau bisa berpendapat bahwasannya Islam itu bisa masuk ke Nusantara itu berasal dari wilayah India Selatan. Sedangkan gitu kan, menurut Mokute gitu kan, R. Aker dan Snowhurst Gronje, beliau berpendapat bahwasannya Islam itu berasal dari Gujarat gitu. Islam bisa masuk ke dalam Nusantara itu berasal dari Gujarat. Mengapa demikian? Si Mokute ini dan R. Aker memberikan sebuah landasan teorinya gitu, mengenai berupa bukti-bukti fisik seperti kuburan dan batu nisan yang terdapat di Gresik, Jawa Timur, dan di Samudra Pasai. Jadi di dalam teori ini juga diperkuat lagi gitu oleh Snowhurst Gronje gitu, yang mengatakan bahwasannya gitu, Islam itu tidak mungkin datang di Indonesia langsung dari Arab gitu, tanpa melalui ajaran tasawuf yang berkembang di India menurut beliau, yaitu Gujarat. Jadi pada awal abad ke-13 Masehi gitu kalau nggak salah, pendapat Snowhurst Gronje ini didukung lagi gitu oleh Brian Harrison dalam bukunya. Di sisi lain juga gitu, teori dari Gujarat ini juga dipatahkan oleh Morrison. Menurut beliau bahwasannya ketika Samudra Pasai diislamkan gitu, daerah masyarakat Gujarat masih memeluk agama Hindu, menurutnya gitu. Daerah Bengal merupakan daerah yang pertama menerima Islam menurut beliau, yaitu setelah daerah tersebut diduduki oleh orang-orang Islam pada abad ke-13 Masehi. Ada pula gitu landasan yang memperkuat beliau gitu, sehingga berpendapat bahwasannya Islam pertama kali masuk di Nusantara itu melewati Bengal itu karena pada saat itu Islam di Gujarat itu menganut mazhab Hanafi, sedangkan di Bengal itu menganut mazhab Syafi'i seperti masyarakat di Indonesia. Seperti itu. Jadi inti dari teori India ini itu terbagi menjadi 2 perbedaan pendapat. Yang satu menyatakan bahwasannya masuknya Islam ke Indonesia ini gitu
Itu diawali dari wilayah Gujarat, dan yang satu lagi menyatakan bahwasannya masuknya Islam ke wilayah Nusantara ini itu berasal dari wilayah Bengal. Selanjutnya itu ada teori dari Arab Mekah. Jadi teori ini menyatakan bahwasannya Islam itu telah datang ke Nusantara sejak abad pertama gitu. Abad pertama Hijriah atau pada abad ke-7 Masehi, langsung dari kota Mekah. Jadi sebelumnya memang antara bangsa Arab ini gitu dengan negeri Cina itu telah menjalin hubungan mengenai perdagangan dan politiknya jauh-jauh sebelum masuknya Islam lah gitu, datangnya Islam pada abad ke-4 Masehi kalau nggak salah. Menurut Chandler juga itu dalam Trade and Society, jadi para pedagang Arab itu biasanya sebelum menuju ke negeri Cina itu singgah dulu di beberapa pelabuhan di Nusantara gitu ya, untuk menunggu angin lah gitu, untuk menunggu angin yang menghantarkan kapal-kapalnya sampai ke negeri Cina. Sedangkan menurut Wang Gungwu itu sejak para pedagang Arab memonopoli jalur perdagangan India dan Mesir, mereka selanjutnya menguasai perdagangan kawasan Nanhai atau Asia Tenggara. Artinya pada abad ke-9 Masehi itu para pedagang Arab telah menguasai jalur dan kegiatan perdagangan laut antara Mesir gitu kan, India, Asia Tenggara, dan Cina. Mereka juga mendirikan sebuah koloni di kawasan pantai Asia Tenggara. Teori Arab Mekah ini dikemukakan oleh Buya Hamka, yang beliau juga telah menulis gitu dalam sebuah risalah untuk seminar nasional tentang masuknya Islam ke Indonesia di Medan. Dalam risalahnya itu Hamka itu menulis beberapa poin penting, di antaranya itu seperti pengislaman orang-orang Melayu di Nusantara itu adalah langsung dari sumbernya di Mekah gitu. Kemudian ada pengislaman para Meswara atau Raja Tumasik kalau nggak salah, itu dilakukan oleh Sayyid Abdul Aziz yang datang langsung dari Jeddah. Kemudian pengislaman di tanah Aceh dirintis oleh Syekh Abdullah Arif, dan masih banyak yang lainnya. Mungkin selanjutnya kita masuk ke dalam teori Arab Parsi. Di dalam teori Arab Parsi ini atau teori Persia ini menyatakan bahwasannya Islam datang di Nusantara itu pada abad ke-13 Masehi di Iran, bermazhabkan Syiah. Jadi pendukung teori ini adalah Umar Amir Hussein dan Hussein Jayadiningrat. Teori ini juga didasarkan pada bukti-bukti sejarah berupa dijumpainya nama-nama sultan di Nusantara gitu yang menggunakan nama Syah atau Tashi. Selain itu juga teori Arab Parsi ini juga didasarkan pada dua alasan. Yang pertama, bahwasannya banyak tradisi kaum Syiah yang diperhatikan masyarakat Indonesia di beberapa wilayah seperti Syuro, Muharraman, dan lain-lain. Dan yang kedua itu dijumpainya pengajaran baca Al-Quran dengan menggunakan kata-kata Persia gitu kan. Ya intinya seperti itu. Jadi di dalam teori Arab Parsi ini itu kaum Syiah itu mengklaim gitu bahwasannya memang Indonesia ini itu bermazhabkan Syiah karena bentuk-bentuk dari suatu tradisinya gitu, dan dari bacaan Al-Qur'annya. Selanjutnya ada teori dari Cina ya. Ya jadi sama dengan teori yang lainnya, teori ini juga menyatakan bahwasannya Islam itu disebarkan ke kawasan Nusantara itu berasal dari Cina. Teori ini juga didukung oleh Syed Nuguib Al-Atos, terus Ki S. Fatimi kalau nggak salah, Ki Fatimi maaf, terus Slamet Mulyana, dan sang penulis buku ini sendiri gitu, yang terhormat Bapak Asep Ahmad Hidayat gitu, mendukung teori ini. Jadi mengapa beliau menyatakan konsep dari teori Cina ini? Beliau juga memaparkan sebuah bukti-bukti gitu mengenai kedatangan Islam itu berasal dari Cina. Dapat kita rujuk gitu kan di dalam sebuah pemberontakan yang terjadi dulu itu di Kanton gitu pada tahun 877 Masehi gitu kan, yang telah mengorbankan kira-kira 120.000 orang lah sampai 200.000 kalau nggak salah para pedagang Islam itu.
Yang kebanyakan itu para pedagang Islam, Arab dan Parsi, Arab dan Persia. Di antara banyaknya pedagang Islam itu, jadi sebagiannya itu melarikan diri ke wilayah pesisir pantai di kawasan Asia Tenggara seperti Tumasik, Aceh gitu, dan juga tanah Jawa. Jadi menurut yang saya tangkap juga, yang dikatakan oleh Eski Fatimi gitu, kerajaan Champa di Indochina itu adalah sebuah kerajaan Islam yang didirikan oleh para pelarian Syiah, kalau nggak salah itu Syiah Alawiyah dari Damaskus. Namun gitu kan, sebagai akibat dari serangan kerajaan Annam di Vietnam, orang-orang Islam Alawiyah itu melarikan diri itu ke Mekah dan Aceh. Alasan ini juga gitu didasarkan pada bukti adanya batu prasasti yang tertera di Trengganu, yang bertuliskan tahun 1836 atau 1386 gitu, 1386 kalau nggak salah, yang disamakan dengan batu nisan di Champa Selatan gitu. Fatimi juga membandingkan gitu dengan batu nisan Fatimah binti Maimun, kemudian dengan batu nisan di Pantrang gitu kan, Champa Selatan. Berdasarkan bukti-bukti ini, Eski Fatimi gitu berpendapat bahwasannya Islam itu datang ke tanah Melayu dan tanah Jawa itu berasal dari Cina. Ya mungkin cukup sekian apa yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf gitu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.